Indonesia bukan hanya soal krisis, tapi juga ada satu kecenderungan munculnya para pengarang bakat alam, yaitulah generasi Ardan, ada Prosidi, Sobron Aidit yang lain, atau di Jogja ada Kirjo Mulyo. Sebelum akhirnya muncul pengarang-pengarang seperti Subagio Sastrowardoyo, kemudian di akhir 50-an muncul Gunawan Muhammad dan Sapardi. Nah, kemunculan Ardan dalam sastra Indonesia yang penting saya kira berada dalam bayang-bayang atau efek Chairil Anwar, karena begitulah para seniman menempuh cara hidup, dan begitulah mereka mencoba mencari satu siasat agar sastra Indonesia pada masa itu mampu memberikan, bukan melampaui, tetapi memberikan satu kesegaran dari apa yang sudah ditempuh oleh Chairil Anwar dan generasinya yang orientasinya sangat global atau mondial. Generasi Ardan inilah generasi pengarang yang berorientasi atau berfokus kepada budaya Indonesia, dan karena Ardan adalah orang Betawi atau orang Jakarta, maka dia berkonsentrasi kepada kehidupan masyarakat Jakarta, dalam hal ini adalah masyarakat Betawi. Jadi Ardan menempuh semacam nasionalisasi kesusastraan dengan cara menghidupkan kembali warna lokal. Sebetulnya dia bukan menghidupkan kembali, justru dia mengintroduksi atau mengawali penggunaan warna lokal Jakarta. Meskipun kita tidak bisa mengatakan mengawali juga, karena sudah dikerjakan oleh Muhammad Balfas misalnya pada masa yang kurang lebih sama. Jadi Ardan menggunakan ragam cakapan bahasa Betawi untuk memperoleh apa yang dia sebut sebagai lukisan kewajaran dalam menulis fiksi. Jadi tentu saja kita harus mencatat bahwa sebelum Ardan mungkin gaya atau model penulisan fiksi yang realistik seperti ini sudah pernah dikerjakan oleh Idrus pada masa pendudukan Jepang ya, yang oleh Yasin disebut sebagai kesederhanaan baru. Ardan mempertegas lagi watak realisme itu dengan cara mengadopsi ragam cakapan bahasa Betawi, sehingga kalau kita membaca cerpen-cerpen Ardan yang dikumpulkan dalam Terang Bulan Terang di Kali, itu kita mendapatkan satu lukisan atau gambaran yang kurang lebih sama, yaitu orang-orang atau warga Jakarta, dalam hal ini orang Betawi, yang tersisi dari kehidupan kota besar yang mewah. Maka dia memasang toko, misalnya penarik beca atau abang beca, kemudian pedagang warung kecil, atau pedagang minyak tanah untuk lampu di beca, atau dia memasang perempuan miskin yang berobat ke Cibiset. Cibiset itu RSCM hari ini. Atau mungkin dia memasang tokoh para ronggeng jaipong yang ngamen di Senen di pinggiran rel kereta, atau dia memotret semacam sikap berjarak dengan situasi politik yang ada pada. Jadi ada satu cerpen Ardan yang judulnya kurang lebih Rekaman, yang ditulis tahun 17 Agustus 1954. Itu isinya adalah bagaimana si narator ini menceritakan sikap warga Jakarta ketika 17 Agustus. Dan kita tahu daerah Senen dan sekitarnya atau Kuitang dan sekitarnya adalah wilayah yang sangat berdekatan dengan Istana Merdeka, tempat Presiden Soekarno saat itu mengucapkan pidato dan lain-lain. Jadi sikap yang tidak sepenuhnya gembira sebetulnya dengan situasi politik atau laju pemerintahan yang berjalan pada masa itu. Meskipun kritiknya tipis-tipis, dan itu buat saya satu sikap politik yang penting juga pada masa itu. Nah, tokoh-tokoh yang dibikin oleh Ardan atau tokoh-tokoh fiksi ciptaan Ardan adalah satu himpunan orang-orang kecil, masyarakat urban yang secara akses ekonomi sangat terbatas, sehingga kehidupan mereka cenderung bergelimang kemiskinan atau
kalau perempuan dia mengalami bukan hanya kekerasan ekonomi karena akses terhadap uang terbatas, juga kekerasan fisik oleh pasangan hidup, apakah itu suami atau pasangan tidak resmi begitu. Ada satu cerita yang melukiskan bagaimana Mas Nun itu tokoh penjual minyak untuk Abang Beca yang itu digambarin sama partnernya atau pasangannya karena dia menerima digoda-godain oleh tukang beca yang beli minyak tanah kepada dia. Jadi apa kekerasan dalam hubungan cinta yang rata-rata memakan korban perempuan itu kelihatan sekali pada karya Ardan. Secara umum boleh dikatakan bahwa situasi setelah revolusi yang hancur, Jakarta yang mulai bangkit setelah revolusi, adalah situasi yang sepenuhnya belum pulih. Orang-orang jadi dia memotret satu tegangan yang penting antara cita-cita hidup yang indah, dia sebut dalam pengantarnya begitu, dengan kenyataan pahit di mana orang-orang atau warga kota tidak bisa menikmati keindahan itu. Jadi disparitas yang tinggi antara orang gedongan yang kaya raya atau kaum politikus yang bergelimang kemewahan dengan rakyat kecil yang hidup dalam kemiskinan. Mungkin bedanya adalah pada karya-karya Ardan itu, kalau kita bandingkan dengan para pengarang Indonesia dari aliran sebelah kiri misalnya, mereka sama-sama memotret kemiskinan kaum urban di Jakarta atau di kota besar yang lain, tetapi pada Ardan hampir tidak ada ideologi ya. Jadi boleh dibilang dia menjadi kiri tanpa ideologi. Ya dia melukiskan saja kehidupan rakyat miskin di metropolitan Jakarta, tetapi dia mengosongkan aspek ideologis atau perlawanan kaum miskin terhadap birokrat yang korup dan lain-lain, atau sistem politik yang represif misalnya. Itu Ardan mengosongkan bagian itu dari fiksinya. Jadi manusianya adalah manusia-manusia yang miskin yang ingin berjuang mencapai taraf hidup yang lebih baik, tetapi dia mengosongkan segi-segi politik atau aspirasi politik dari tokoh-tokoh yang dia pasang dalam fiksinya itu. Nah, kendati demikian, meskipun karya-karya Ardan itu secara nada dasar hampir boleh dibilang seragam memotret kehidupan kaum miskin kota Jakarta pada tahun 50-an. Kita tahu karena watak orang Betawi yang lebih easy going, lebih relax dalam menghadapi kesulitan hidup, maka dia menggunakan humor atau situasi komedis untuk melampaui apa-apa yang tidak bisa diselesaikan secara struktural. Jadi humor dalam konteks fiksinya Ardan adalah sebuah siasat manusia untuk bisa bertahan atau menunda laku bunuh diri dalam keputusasaan. Humor kita tahu adalah watak penting orang Betawi dalam konteks ini adalah tokoh-tokoh fiksinya Ardan yang membuat dunia yang muram atau dunia yang pahit gitu ini tiba-tiba memberikan satu celah, dan itulah pentingnya kenapa misalnya Ardan bilang, betapa enak bisa ketawa. Seperti yang dia katakan dalam pengantar Terang Bulan Terang Dikali. Itu antaran saya untuk visinya Ardan ya. Satu lagi saya ingin mengomentari soal satu naskah lain yang juga dulu diterbit sebagai naskah sastra, yaitu Nyai Dasima. Jadi Ardan menulis ulang satu folklore atau cerita rakyat yang terjadi di Batavia sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu kasus Nyai Dasima. Kita tahu bahwa di masa kolonial Belanda, pergundikan atau pernyanyian adalah sesuatu yang biasa. Orang-orang dari desa dengan kemauan sendiri atau terpaksa menempuh hidupnya sebagai nyai atau gundik orang asing ya, Belanda atau Inggris misalnya, dan mereka bisa hidup berdampingan tanpa ikatan perkawinan yang sah karena
itu ada bukunya Regiba ya, Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda. Tapi yang mau saya katakan di sini, Ardan sebetulnya menulis kembali apa yang sudah dikerjakan oleh G. Prancis pada 1896, artinya sebelum abad 20, itu cerita yang sama, Nyai Dasima. Bedanya menurut saya yang penting, tentu saja Ardan menyuntikkan atau memasukkan napas nasionalistik ke dalam cerita ini. Artinya tokoh-tokoh Melayu atau Bumi Putra melakukan perlawanan terhadap orang asing, dalam hal ini adalah orang Inggris ya. Jadi aspek perlawanan atau aspek anti kolonial itu disuntikkan oleh Ardan ke dalam naskah itu. Pada naskah G. Prancis kita tidak menemukan watak anti kolonial, tetapi kita menemukan satu lukisan yang menurut saya jauh lebih menarik adalah bagaimana dunia batin orang Bumi Putra itu dipandang oleh penulis Belanda, dan kita tahu orang Bumi Putra adalah makhluk yang tidak bisa dipahami. Mereka bisa saja menggunakan ilmu hitam misalnya untuk meracun tuan atau nyonya nyai saingan si nyai yang sakit hati bisa menempuh seperti itu. Jadi pemandangan yang biasa nyai meracun tuannya atau mengguna-guna nyai yang lain agar dia tidak lagi disayang oleh tuannya. Aspek klinik atau aspek dunia mistik kayak gitu tuh mulai dikosongkan oleh Ardan ya, dan dianggap itu sebagai jalan sesat untuk agama orang atau penduduk Betawi yang saat itu beragama Islam. Jadi Ardan juga menonjolkan watak keagamaan ya, tokoh-tokoh di dalam cerita Ardan yang Nyai Dasima ini kita lihat unsur orang mau sembahyang, waklihun misalnya, atau membenci perjudian seperti yang dikerjakan oleh Puasa dan Hayati. Kemudian juga jadi menarik upaya Samiun menarik Dasima ke dalam sebagai istri muda itu sebetulnya faktor membebaskan orang Bumi Putra dari kungkungan orang Barat gitu, membebaskan, tapi tidak membebaskan dari poligami. Jadi memang situasinya problematis, baik itu pada Ardan maupun pada G. Prancis. Bahwa kemudian novel ini atau novela ini atau ini juga diproduksi sebagai film dan teater, menjadi menarik karena itu tadi, semangat nasionalisme yang masuk ke dalam karya ini, dan juga bagaimana Ardan mendudukan konteks masyarakat Betawi menjadi lebih jelas, beragama, membenci klinik, dan lain-lain. Sementara pada karya sebelumnya, pada G. Prancis, itu menjadi bukan kosong, tapi dunia orang Bumi Putra adalah dunia yang tidak dipahami oleh orang Barat. Mereka bisa amok, gitu, mengamuk, menempuh ilmu hitam, dan itu tidak dipahami sama sekali oleh mereka. Jadi dilema hubungan antara penjajah dan terjajah itu dari sudut pandang penjajah dengan sudut pandang kaum Bumi Putra yang kemudian menjadi pengarang, itu menurut saya adalah permainan atau pengalihan sudut pandang yang penting pada karya Ardan. Saya kira itu saja dulu, Rizal, antaran saya untuk diskusi ini, karena setelah ini kita bisa berdiskusi yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Janhai. Saya pikir Janhai udah cukup panjang lebar, tapi ada beberapa aspek lagi yang menurut saya bisa ditambahkan dan diperdalam. Saya akan minta Bang Idrus untuk yang kedua, tapi sebelumnya memang saya pikir positioning Bang Ardan di dalam karya sastranya itu, kalau kita tahu di tahun 50-an itu ada terkenal istilah roman bertendens. Kata tendens itu kata yang sangat kuat karena pada tahun itu Lekra mulai eksis, berdiri. Juga pengarang-pengarang Lekra seperti perdebatan Yoga Suara yang bilang humanisme universal sudah mati.
dan ada tuntutan untuk lebih menarik garis dari dunia politik yang dianggap krisis karena kehilangan pertarungan dengan persoalan kerakyatan. Dan itu mewarnai karya di tahun 1960-an. Saya pikir Ardan karyanya bisa kita baca dalam duplikasi yang lain pada puisinya Ayib, juga cerpennya Ayib, juga karyanya Sukanto S.A. Saya pikir posisi agama dari kelompok Taman Siswa ini, walaupun saya pikir dari Taman Siswa Jakarta di Bapak Muhammad Said itu yang sangat terbuka dengan internasionalisasi dalam tanda kutip sekularisme begitu ya. Tapi menurut saya posisi Arda teks ini, kalau kita bicara orang Betawi di mana Islam itu bagian dari identifikasi, memang seperti dikatakan Jenhai tadi, saya pikir menarik untuk membaca identifikasi itu. Di dalam kumpulan cerpen yang terang bulan terakhir kali juga kita bisa mendapati salah seorang pedagang kaki lima yang miskin yang menolak berdagang bir walaupun itu sangat laku begitu. Itu menjadi salah satu tokoh sentral dan unjuk atau cara Ardan menempatkan pemikirannya dia tentang posisi agama gitu ya. Bukan hanya di dalam, kita lihat ketika Bang Ardan semakin tua, di dalam Nyai Dasima menurut saya sangat kental sekali. Tapi kata Islam di dalam Nyai Dasima menurut saya hal yang menarik, karena orang pribumi waktu itu memang disebut sebagai orang Islam. Islam itu maksudnya orang pribumi. Jadi Islam dan Serani. Iya, Islam dan Serani itu identifikasi menurut saya dari dunia kolonial. Jadi Ardan menurut saya cerdas sekali menggunakan konotasi Islam itu, tapi di garis bawahi lagi dengan Islam tapi jadi setan ceki gitu. Menurut saya itu permainan yang menarik, ada garis batas antara Nyai Dasima dengan model Hayati perempuan, kalau kita mau bicara dari nah ini kita akan dengar lebih banyak dari penulis kita juga yang saya pikir menarik untuk kita ketahui cara pandangnya terhadap Bang Ardan. Silakan Bang Idrus. Iya, terima kasih Bang Rizal. Terima kasih kawan-kawan di LKB. Maaf ada sedikit persoalan pada komputer saya di sini. Saya nggak bisa melihat, cuman saya bisa mendengar apa yang dituturkan oleh Zenhai dan Bang Rizal. Tapi saya pikir aspek visual nggak terlalu penting. Saya nggak terlalu good looking. Yang jelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ya. Nah, iya. Apa yang disampaikan oleh Zenhai barusan memang cukup banyak tumpang tindihnya dengan apa yang akan saya kemukakan kemudian ini. Yang saya tangkap dari sosok SM Ardan ini adalah pertama dia seorang yang lemah lembut dalam bertutur kata, karena saya mengenal dia secara pribadi lewat seorang paman, ya, tapi tidak mengenal dia sebagai penulis. Jadi bertahun kemudian baru saya mengetahui, oh dia penulis hebat beserta karya-karyanya. Tapi dari Ardan seorang ini saya mencoba menarik satu kesimpulan bahwa apa yang dia jalani sepanjang kreativitasnya adalah sebuah transformasi manusia, transformasi seorang seniman dari pertama menjadi Betawi, kemudian menjadi Indonesia, yang terakhir menjadi Betawi dan menjadi Indonesia. Memang ketiga terminologi ini intermingling satu sama lain, saling tunjang menunjang. Cuman kalau kita lihat perjalanan karirnya, kita akan bisa menangkap satu persatu. Yang pertama, kita tangkap dari sebuah setting pada tahun 50-an, 1950-an, dari suatu tempat yang dekat sekali dengan elit, yaitu Kuitang. Kuitang pada tahun 50-an adalah sebuah tempat yang sebagian sudah kumuh, tapi memang dekat sekali dengan sentra-sentra pusat kekuasaan, yaitu Istana Negara dan juga
tempat berkumpulnya para seniman Senen. Jadi dengan hanya menumpang becak 15 menit, seorang SM Ardan bisa sampai ke Keramat Bundar. Seperti diketahui, SM Ardan tinggal di Kuitang itu di Gang Ajudan. Sekarang letak rumahnya itu berseberangan dengan Masjid Ar-Riyad kini. Dan di situ memang kelihatan rumah-rumah saling berhimpitan, berdempetan. Nah, dari situ saya mencoba menyimpulkan bahwa memang suasana yang digambarkan di dalam terang bulan terang di kali itu banyak mengambil atau memotret setting di sana pula. Ya. Yang pertama kita lihat bagaimana anak Medan, anak yang dilahirkan di Medan ini kemudian menjadi Betawi dalam suasana yang tidak terlalu menyenangkan, syarat penduduk, urbanisasi sudah mulai terjadi pada tahun 50-an, pada tahun 40-an sebenarnya sudah mulai terjadi urbanisasi, dan ini membuat suasana menjadi lebih menyesakkan di sepanjang Jalan Ajudan yang dekat dengan arah pinggir Kali Ciliwung itu. Dari sini seorang Ardan bisa memetik ilmu yang luar biasa. Tentu saja ya, dia punya modal sensitivitas diri, kreativitas yang luar biasa dalam menangkap detail. Maka meluncurlah cerpen-cerpen yang saya pikir menakjubkan kalau saya bayangkan periode tahun 50-an ini pada saat itu. Ya. Bagaimana seorang tukang es, maaf saya mungkin agak mengulang apa yang disampaikan oleh Zhenhe, tapi memang ini aspek transformasi seorang Ardan yang harus kita telaah juga ya. Bagaimana dia menangkap seorang tukang es yang jualannya tidak laku-laku, sementara anak di rumah tidak jadi dibawa ke dokter karena nggak ada duit. Ada sebuah ketidakberdayaan yang harus ditelan bulat-bulat oleh si tukang es. Tapi kemudian suasana muram itu, dia pulang dari tempat dagangannya di stasiun Gambir tanpa uang sepeser pun. Tiba-tiba meledak satu kegembiraan. Si Mimin, anaknya yang 3 tahun dan tengah demam tinggi itu, sekarang sudah bisa berbicara, sekarang sudah tidur nyenyak di gendongan ibunya. Saat itulah memang sebuah kebahagiaan kecil buat si orang kecil itu ditunjukkan dengan empati luar biasa dari seorang SM Ardan. Hal yang sama juga menimpa seorang tukang beca yang mencoba mengayuh dan menunggu penumpang yang tak kunjung datang. Ironi ini. Jadi ironinya ketika dia pulang, dia bercerita pada kawannya betapa hari ini hari yang penuh keberuntungan buatnya. Pertama, becaknya dicegat seorang yang mengajaknya ke Menteng. Menteng daerah elit, super elit di situ. Banyak tokoh-tokoh nasional di sana yang memang sampai sekarang mengganjal sirkulasi elit di sana. Yang jelas dari situ dia bercerita tentang keberuntungan selanjutnya. Dia ketemu seorang Belanda bersama pacarnya yang mengajaknya ke metropol. Dia dapat uang luar biasa. Berapa banyak? Kata kawan, 5 perak. Oh, masa itu sih memang luar biasa jumlahnya sebesar itu. Sampai ketiga kali dia juga mengatakan keberuntungannya. Cuman di penghujung cerita, kawan kita yang tukang beca itu minta sebatang rokok pada kawannya. Loh, kawannya tidak memahami kenapa. Saya barusan berbohong, gitu kan. Tapi kawannya tidak marah. Kawannya memahami bagaimana si tukang becak kawan kita itu terpaksa berbohong untuk mengatasi
hidup yang semakin pahit. Memang tema pahitnya hidup, sepahit empedu ini menjadi bagian sentral dalam cerita-cerita Ardan di dalam Terang Bulan Terang Dikali. Dan menariknya, maaf saya menyinggung sekali lagi mungkin apa yang sudah disampaikan Zenhai. Menariknya, Ardan tidak menyampaikan kritiknya ya dalam tulisan itu sebagaimana halnya seorang novelis, esais, cerpenis juga, Idrus yang menyampaikan segalanya setelah revolusi itu tentang perenang Indonesia seperti tak punya harapan. Ardan punya sensitivitas yang mendekatkan dia dengan kemanusiaan. Dari sini saya bisa kira menghubungkan seorang Ardan dengan penyair pada periode itu 50-an, Toto Sudarto Bachtiar misalnya. Toto Sudarto yang bercerita tentang kehidupan juga di urban metropolitan yang sangat tidak manusiawi, di mana salah satu ungkapannya tentang seorang gadis peminta-minta yang nilai hidupnya lebih tinggi dari menara katedral katanya. Jadi sensitivitas Ardan ini sensitivitas seorang penyair yang bening luar biasa dalam menyampaikan penderitaan ini. Dan memang kalau mau jujur, Terang Bulan Terang Dikali adalah buntelan ironi dari perjalanan bangsa ini. Nah, di sini mungkin yang saya tegaskan, ironi dari perjalanan bangsa ini dari pra kemerdekaan ke kemerdekaan yang kemudian membuat mereka nyungsep ke dalam ketidakberdayaan, keterpinggiran, dalam organisasi yang tidak melahirkan apa-apa kecuali kemiskinan yang ditandai dengan rumah-rumah kardus di sepanjang Ciliwung. Nah, Ardan seakan-akan bilang, ini sikap politik Ardan. Saya yakin di sini sudah 10 tahun bangsa ini merdeka. Sejak proklamasi maksudnya, bukan dari Belanda ya. Dan sudah 10 tahun juga Belanda yang menghisap saripati kekayaan bangsa ini angkat kaki dari bumi Indonesia. Namun ironi ini tetap menghantui kita. Rakyat tidak lebih bahagia dibanding dahulu. Kehidupan lebih sulit bahkan dibanding sekarang. Tapi Ardan tidak mengungkapkan semua itu dengan kemarahan. Sampai di sini saya bisa menggarisbawahi Ardan berbicara kepada audiensnya yang Indonesia, yang sudah menjadi Indonesia, bukan menjadi Betawi lagi. Menjadi Betawi itu adalah periode lalu ketika dia berada ketika dia menulis dan menangkap saripati persoalan masyarakat urban di Gang Ajudan. Dalam menjadi Indonesia ini, dia menuliskan dengan gamblang Indonesia sudah semacam mengkhianati dirinya sendiri, tapi tidak dalam bahasa yang keras. Semuanya disampaikan pengkhianatan terhadap apa? Kemanusiaan. Semuanya adalah kemanusiaan. Dari fase menjadi Indonesia ini, Ardan mungkin bisa kita petik satu pengalamannya di sini ketika dia berbicara lebih keras daripada apa yang disampaikannya dalam Terang Bulan Terang Dikali, yaitu ketika dia mengatakan novel Guy Francis itu adalah versi yang terlalu berpihak kepada kolonialisme. Zenhai sudah menyampaikan ini semua. Saya akan singgung sedikit. Ya. Sebagai realis, Ardan mengakui banyak sekali karakter pribumi. Di sini karakter
pribumi, sorry ya, karakter Betawi mungkin lebih tepat, apa yang soalnya konteks kita mencoba memotret suatu transformasi dari menjadi Betawi kemudian menjadi Indonesia. Ini karakter Betawi yang suka bermain ceki seperti Hayati, suka berpoligami seperti Samiun, suka bermalas-malas seperti juga Samiun, tukang sado yang malang yang gila itu, dan dengan mudah menumpahkan darah sesama untuk keuntungan yang sedikit, dan suka berguna-guna. Pada beberapa aspek itu, Ardan menerima stereotip, tapi dia realis. Tapi terhadap dua sosok di dalam Nyai Dasima itu dia angkat tangan tinggi-tinggi. Pertama, sosok Walihun, dia tidak setuju bila seorang haji yang punya konotasi Islam yang menjulang itu disamakan dengan seorang yang mudah melontarkan guna-guna terhadap seorang perempuan, apalagi perempuan yang lemah seperti Nyai Dasima. Yang kedua, Ardan juga menegaskan bahwa Wak Lihun ini seorang yang religius. Dia sholat 5 waktu di langgar dekat rumahnya. Dia membenci judi dan membenci guna-guna. Dengan begitu, memang kelihatan sikap Ardan dalam keberpihakannya atau dalam menunjukkan posisinya sebagai seorang Muslim. Dan terakhir, memperlakukan Nyai Dasima, memang Ardan seperti memboyong gagasan pembebasan perempuan, di mana Nyai Dasima dipelihara tapi tidak dinikahi, menunjukkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Yang kedua, tentu saja lagi-lagi faktor agama menjadi penting di sini. Nyai Dasima mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke periode hidupnya yang lebih tenang, bisa sholat 5 waktu seperti masa-masa di Kuripan dulu. Bahkan di penghujung cerita, Nyai Dasima merindukan pulang. Kata-kata pulang itu berkali-kali disampaikan. Saya ingin pulang sebelum nonton lakon Amir Hamzah dengan Kernolong kalau nggak salah. Jadi disinilah di dalam Nyai Dasima, novelet Nyai Dasima, SM Ardan menunjukkan sikap yang begitu tegas. Tapi terhadap perkembangan urban di Jakarta yang dituliskannya dalam Terang Bulan Terang Dikali, dia mengkritik dengan rasa kemanusiaan dan tidak terlalu keras. Tidak seperti Idris yang seperti koboi menembak sana sini, kemudian ya meledaklah apa yang dia tulis itu. Ardan punya sensitivitas seperti yang saya ungkapkan tadi. Terakhir, SM Ardan ini seorang yang bertransformasi ya, dari periode menjadi Betawi, menjadi Indonesia, dan terakhir dia tahun 1970-an, ya karena memang kemunduran mungkin dalam seni pertunjukan Betawi itu, mulai memperlihatkan perhatian besar terhadap dunia lenong dan kesenian lainnya. Saya pikir inilah periode ketika dia sampai pada fase ada ya, transformasi dari menjadi Indonesia, kemudian menjadi Indonesia dan menjadi Betawi sekaligus. Di mana ini ditandai dengan audiensnya, audiens pembaca atau audiens pemirsa pertunjukan panggung lenong. Misalnya Nyai Dasima itu ada
uh, orang Betawi juga, tapi sekaligus orang Indonesia. Dia memperkenalkan seni Betawi ini kepada masyarakat Indonesia, menjadi Indonesia tadi ya, dan juga menyampaikan kepada masyarakat Betawi, mengingatkan tentang kekayaan dia dan bagaimana lenong itu bisa dimodifikasi dalam cerita maupun dalam bentuk dengan sangat baik, bisa dikemas. Dan dia menunjukkan dengan sukses di sana ya, apa yang disentuhnya menjadi emas, dia seorang Midas. Dari sini saya menyimpulkan bahwa Ardan mengalami transformasi diri. Mungkin bukan hanya Ardan di sini, tapi transformasi seorang penulis ini sesuatu yang layak ya kita tiru, di mana seorang berangkat dari suasana yang sangat selfish, yang sangat berfokus pada diri, pada lingkungan, kemudian dia lompat ke satu periode lain di mana cakrawala yang luas, dia melihat dunia yang lebar, dan kemudian kembali ke periode itu tanpa meninggalkan pengalamannya di skop nasional. Nah, inilah mungkin pesan transformasi dalam diri SM Ardan, sosok yang saya kenal sebagai seorang yang sabar, tutur katanya lembut, tapi punya gagasan istimewa. Dan dia mengajak serta kita untuk bertransformasi diri menjadi Indonesia, terus menjadi Betawi, dan di sanalah terjadi dialektika yang sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Idrus. Saya pernah dapat kiriman buku dari seorang sejarawan dari Inggris namanya Bill Watson. Dia menulis buku judulnya Of Self and Nation. Dia memilih beberapa tokoh, ada 12 tokoh. Yang dari tokoh tersebut kita bisa membaca perkembangan sejarah Indonesia modern. Tetapi ini menurut saya yang paling menarik adalah bagaimana dia menggambarkan proses evolusi munculnya orang Indonesia dari sejarah Indonesia modern itu justru akarnya muncul dari munculnya orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu tidak jatuh dari langit. Dia lahir di Indonesia belum tentu bisa jadi orang Indonesia, tapi dia perlu digembleng. Penuturan dan penguraian Bang Idrus menurut saya hal yang menarik adalah menempatkan lagi dari 12 tokoh itu, karena di tokoh itu sastrawan hanya N. Habini dan Ayib Rosidi. Kita bisa melihat bagaimana dan dari penguraian Idrus berevolusi dari anak orang tuanya Betawi, campur Bogor, tapi lahir Medan, tinggal di tengah kampung kota yang namanya Kuitang, berevolusi dari anak kampung, anak Medan, jadi anak Betawi, kemudian menjadi anak Indonesia, dan kemudian bisa ulang-alik dari anak Betawi menjadi anak Indonesia, menjadi warga dunia, menurut saya yang paling menarik dari Bang Ardan, tanpa kenal batas-batas dan kehilangan identitas. Ya, mungkin karena itu kali ya, kita pernah baca satu artikel yang menarik yang ditulis oleh Len Kessel di majalah Indonesia tahun 60-an, Etnik Profil Jakarta. Dan kalau kita baca sebenarnya itu bukan membenarkan orang Betawi sebagai budak, dia hanya menggunakan data sensus untuk memperlihatkan bagaimana ironinya ketika Jakarta jadi ibu kota dan orang Betawi menyumbang banyak pada proses, bukan hanya kota itu menjadi kota lahirnya nasionalisme, tapi juga lahirnya Indonesia, tapi partisipasi politiknya rendah, dan karena itu tempatnya jarang didengar atau diingat. Tapi ada satu peranan menarik menurut Len Kessel, bahwa ada jasa orang Betawi yang walaupun dia tidak terlibat dalam proses politik dan tidak pernah tergambarkan dengan keren atau nyata gitu, tapi dia terlibat satu proses penciptaan manusia Indonesia, yang dia bilang
di Jakarta Tuhan menciptakan orang Indonesia. Tapi kalau kita dengar dan banyak yang setelah membaca artikel itu, untuk jadi orang Indonesia mungkin kita perlu jadi orang Betawi dulu karena nilai kosmopolitanismenya. Kita bisa lihat pada Bang Arda. Terima kasih Bang Idrus. Nah, berikutnya saya pikir kesempatan untuk kita mendengar senior kita, Ibu Julianti Parani. Ibu Julianti ini sudah malang melintang di dunia kebetawian. Dulu kita kenal ada triumvirat peneliti Betawi perempuan, malah lebih ya. Ada Ibu Ninu Pleden, ada Ibu Mona Lohanda yang baru meninggal, dan ada Ibu Julianti Parani, dan satu lagi Ibu Yasmin Jaki Sahab. Ya, 4 perempuan ini menurut saya orang yang sangat penting di tahun 1970-an, Sri Kandi yang istimewa di bidang riset menurut saya tentang kebetawian, tapi jarang sekali, dan menurut saya belum pernah ada yang membahas ya posisi keempat perempuan ini memainkan peran dalam upaya menghidupkan, istilah Bu Yasmin, revitalisasi ya kebudayaan Betawi, rekreasi kebudayaan Betawi. Dan sekarang Bu Julianti itu akan cerita tentang Pak SM Ardan sebagai revitalisator dari Lenong. Kalau kita baca makalahnya udah di share di chat, bisa diakses langsung, bisa dibaca nanti. Sekarang kita dengar dulu Bu Julianti Parani. Silakan Bu Julianti. Selamat sore. Saya pertama mau terima kasih sama LKB, juga kepada Ibu Rizal yang WA saya malam-malam atas acara ini. Jadi saya terkejut karena seperti membangun sesuatu yang sebetulnya saya sudah nggak ingat lagi, sudah lama begitu. Ada Lenong, terutama dalam masa COVID ini ya, kita banyak sekali sudah seperti mengurung diri, diam, ya kita masih membaca dan masih melihat, sehingga tawaran di Rizal ini akhirnya saya tertantang kembali lagi mengingat SM Ardan. Itu sudah lama sekali. Dan kemudian saya kembali kepada apa yang saya sebut Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki awalnya. Memang berbeda dengan teman-teman yang juga sebelumnya, juga di Rizal yang banyak melihat peranan SM Ardan dalam sebagai penulis dan sastra. Hebat itu. Saya orang seni pertunjukan, ya, dan saya seperti Ardan sebetulnya di dalam forum seni pertunjukan, khususnya seni pertunjukan Betawi, yang sedikit banyak terus sudah menyinggung pada hal ini ya. Ardan itu seorang transformator, hebat, ya. Dan itu terjadi di suatu tempat namanya Taman Ismail Marzuki 68-69. Ya, itu sudah masa yang lampau sekali ya. Dan mungkin istimewa sekali pada masa itu Taman Ismail Marzuki sendiri sebagai pusat kesenian Jakarta, itu dia kemudian berkembang, meledak. Saya anggap masa 10 tahun sampai tahun 80-an itu zaman keemasan Taman Ismail Marzuki. Sudah itu kemunduran. Maaf aja sampai sekarang saya belum lihat kebangkitannya lagi. Susah lagi dengan pusat kesenian Jakarta yang sudah dibongkar dan kita menunggu apa yang akan terjadi itu. Sehingga mengenang kembali itu sebagai sesuatu hiburan juga. Dan kemudian menempatkan Ardan di situ. Ya. Kita nggak bisa melepas bahwa di Taman Ismail Marzuki itu, pusat kesenian Jakarta, Ardan itu membangkitkan Lenong. Dan sebetulnya benar Pak Idrus,
Dia membangkitkan lenong itu bisa jadi menjadi seni pertunjukan Indonesia. Tapi dengan inti, dengan core Betawi. Yang sampai sekarang saya lihat generasi muda itu, maaf sekali, belum mampu mengangkat itu. Hasan Ardan dalam. Ya mungkin karena dia berjuang dalam bidang sastra ya, saya lihat jauh sekali perjuangan dia. Dan J.J. Rizal saya menyebut ya, sebetulnya dia itu bukan Indonesia aja, sudah dunia. Karena dengan lenong dia pada awal tahun 70-an itu suatu ekspresi teater yang berkembang dan sebetulnya itu sudah modern sekali. Tapi modern dengan, atau mungkin istilah kontemporer lebih bagus ya, lebih lunak, dengan menampilkan sesuatu, apalagi saya kembali ke suatu warna lokal. Lokal itu Betawi. Dan kalau kita lihat budaya Betawi, teater Betawi ya, teater tradisional Betawi, dibandingkan di Nusantara di Indonesia itu tahun 50-an, nggak ada orang yang kenal, nggak ada orang yang tahu apa itu Betawi. Mungkin kita juga tahu munculnya Betawi itu juga satu proses yang berkembang. Kita ada sedikit mulai digali semua, termasuk teater Betawi. Dan itu sebetulnya jasanya Ardan. Dan dari orang sastra, dalam penulisannya dalam tahun 50-an, mungkin 48 kalau dilihat, dia sudah kembangkan sesuatu bahasa ya, yang pada saat itu belum dianggap sebagai bahasa, itu dialek. Ya. Sekarang orang Betawi akan marah, saya kata ahli Betawi akan marah kalau dibilang dialek. Muhajir, Abdul Khair, tidak membuat Betawi itu jadi bahasa. Penulisan Ardan yang tidak bisa elak, saya bilang, lenong, teater lenong. Ya. Menjawab itu bahwa Betawi itu budayanya terangkat. Kenapa bisa? Kalau kita lihat, dalam tulisan saya sudah disebut, tahun 68-69 itu, Dewan Kesenian itu, mengangkat jenis kesenian, ekspresi kesenian yang mau dikembangkan setelah kita masak kelap ya. Itu ada ceritanya ya. 67 kita habis dari perang saudara, kemudian masuk Orde Baru, dan itu masa yang cukup tidak begitu menggembirakan lah dalam berkesenian. Terutama kesenian macam Betawi yang tidak ada perhatian daripada orang. Seni rakyat campur, macam-macam begitu. Dan Ardan bilang bahwa sebetulnya lenong itu nggak ada lagi, tidak nyaris hilang. Masih ada orang-orangnya lah yang tertinggal itu. Ada di Siti, ada Mak Pinang. Nah, itulah yang mungkin dikumpulkan dan mungkin berkat Ardan juga yang sudah biasa dengan orang Betawi, dialek Jakarta yang dari Betawi. Kemudian lenong itu bisa dibangkitkan. Dan untuk teman-teman di Dewan Kesenian dan mungkin penyelenggara pusat kesenian pada 68, 69, 70 itu suatu kejutan. Kenapa? Itu jadi berjubel orang nonton. Penonton meluap-luap. Sekarang teater terbuka itu tidak ada lagi. Tapi dulu teater buka itu, suatu teater besar sekali, di Taman Islam Masuki, bisa 1.000 sampai 2.000 orang. Penuh gitu. Mungkin dalam tulisan Umar Khayyam, yang saya pernah kutip dalam tulisan saya juga Sang Lenong. Umar Khayyam itu juga dia malah bilang untuk lenong itu
mungkin pembina Lenong, Ardan, dan kawan-kawannya, Sumantri Sastoswondo, Ali Zahab, dan mungkin yang lebih tua, Jaya Kusuma, memberi cum laude gitu. Satu yang jempol. Dan mereka bisa sepadan dengan sesuatu jenis teater rakyat juga ya, yang memang sebelum itu sudah berkembang sekali. Sri Mulat dari Surabaya. Sri Mulat ramai di Taman Ismail pada zaman itu bukan sesuatu keanehan. Memang Sri Mulat itu sudah mulai mekar. Lenong orang belum kenal. Nah, di dalam waktu setahun, Lenong itu bisa mengejar Sri Mulat dan sama-sama primadona. Dan itu hebat sekali. Apa yang dibuatkan oleh kawan-kawan dari Ikatan Lenong Jakarta, di mana dan menjadi salah seorang yang paling penting itu, karena dia menulis banyak. Apa sebetulnya yang terjadi? Sebetulnya sedikit banyak tuh Idrus tuh sudah menyebut tadi juga. Dengan Lenong, yang teater Lenong, teater rakyat itu yang sudah nyaris hilang, tidak dikenal orang apa itu, dan bahasa Betawi lagi, yang orang tidak anggap itu bahasa pasaran. Dengan teater Lenong itu di teater terbuka, kemudian itu bisa mengundang suatu publik yang sangat luas. Bukan saja orang Jakarta sendiri, malah orang Gedong, anak muda. Dan gaya Lenong, maksud saya, bahasa Lenong, dan hal ini dialek Betawi itu jadi tren di antara pemuda-pemuda itu. Itu sesuatu fenomena yang hebat sekali. Itu tahun 70-an itu. Dan ceritanya menarik juga. Yang mungkin teman-teman dari Lenong itu, grup Lenong yang berkembang sekarang ini, saya sering menganjurkan juga. Kita lihat zaman dulu itu. Tidak ada keberanian dari SM Ardan. Saya malah mengkaitkan itu lebih lama lagi dari SM Ardan. Ada suatu grup orang Indo namanya Komedi Istanbul dari Surabaya. Itu gayanya sebetulnya gaya macam Lenong juga. Ceritanya bisa macam-macam. Tapi memang saat itu disebut sebagai teater orang Indo. Nah, teater orang Indo itu teater rakyat biasa, bukan elit, pejabat-pejabat, orang gubernuran, atau gitu. Enggak. Mungkin Lenong itu juga begitu, tapi dia bisa menghibur, mengisi hiburan, dan mengisi juga suara hati daripada halayak ramai yang umum sekali. Apa? Itu orang tinggal di Gedongan, orang elit, apa itu? Tukang sayur, dari cuci, atau ya pinggiran itu, tukang beca. Tidak jadi masalah apa dia Jawa, apa dia Sunda, apa dia Minang. Semua merasa bisa mengikuti Lenong itu. Dan gejala itu sampai sekarang belum pernah disadari dan dianggap penting oleh orang-orang Betawi yang sekarang menghidupkan Lenong itu. Ada kecenderungan mereka kemudian mencari akal, mencari apa itu originalitas dari Lenong dan Betawi. Nggak nemu-nemu. Mungkin dikembalikan pada seorang Ardan. Dia nggak, kalau dia pun meneliti adalah dirinya sendiri itu. Apa dia alami itu. Ceritanya, ya memang dia pakai cerita apa namanya si Pitung gitu ya. Dan ada macam-macam cerita Betawi asli. Tapi dia bisa pakai cerita Romeo and Juliet gitu. Tiba-tiba ada Damar Wulan. Tapi dia buat dia itu bukan seperti Shakespeare. Bukan pakai bahasa Indonesia. Pakai Betawi. Kembali lagi tadi. Terus tadi mau baca. Agak dia memang istimewa sekali. Dia Betawi ya. Dia jadi Betawi. Jadi Indonesia. Tapi dia bisa jadi dunia. Di dalam dunia dia mainin namanya itu Romeo and Juliet. Itu jadi Betawi. Bukan artinya ada Romeo and Juliet. Itu satu keunikan gitu. Ya.
di dunia di luar sudah dilihat. Saya pernah lihat apa ya? Di suatu pentas di dunia saya dulu Pak, Macbeth ya. Tapi gayanya gaya Afrika loh. Saya nggak tahu, tapi ceritanya Macbeth. Dan di Jepang itu juga ada film itu, siapa itu ya? Saya lupa namanya ya. Mereka mau buat cerita Shakespeare ya, apa itu Macbeth, apa itu Hamlet ya, tapi dalam gaya Jepang semua. Kita nggak, kalau nggak mengerti ceritanya, kita lihat ini Jepang, samurai. Nah, Ardan dia bisa membuat begitu. Kita melihat Daman Ulang, kita bukan melihat wayang orang atau melihat Jawa, kita melihat Betawi di dalam Daman Ulang itu. Dan itu memang saya tertarik di sana. Dan ya saya sebetulnya orang aneh ya, jadi Rizal itu tahu. Dulu saya belajar sejarah, belajar balet, punya sekolah balet, saya bekerja sama Sari Dautoyo. Ya tahu saya ya balet lah, kita tahu gimana gitu ya. Ketika masuk Taman Islam Masuki, saya bergaul dengan Ardan, dengan Mantri, dengan Jaya Kusuma. Saya melihat ada suatu warna baru yang menjadi inspirasi bagi saya. Dan ya bukan saya nggak kenal. Saya tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta. Mungkin orang tua dari pulau ya. Tapi saya tahu Betawi itu, tapi itu semua tuh pinggiran kan. Tiba-tiba naik jadi lenong. Saya gitu. Ceritanya menarik. Saya ketemu dengan orang-orang lenong itu ya. Yang saya tertarik, saya cuma Nasir. Kemudian Nori. Wah, itu figur-figur yang sangat inspiratif bagi saya. Saya meneliti. Kebetulan, ya saya orang arsip, orang sejarah. Ya. Saya lihat-lihat di situ. Kemudian, akhirnya saya membangun sesuatu pengetahuan baru gitu. Yang mengisi ekspresi saya. Mungkin saya tidak balet lagi. Saya jadi Betawi. Kalau saya lihat, ketika saya ngikut penelitian itu dengan Ardan, dengan Sumantri, tari Betawi itu juga udah hilang, nggak ada. Kalau kita lihat dulu apa ya di pinggiran itu, ada tari-tari lenong, topeng. Kalau ada tarian, orang punya goyang-goyang pinggul, ya. Ada apa itu joget-jogetan, tidak ada fisik. Tapi ketika saya ngomong sama, saya pertama ngomong sama Nori, sama Bob ya. Ada Bu, kita dulu punya topeng. Jadi kasih lihat. Saya dikenalin sama Mak Cinang ada. Dulu tuh primadona, main topeng. Topeng ala Cirebon Indramayu, tapi warna Betawi di apa ya, Pasar Gambir itu ya. Ada, tapi sudah hilang. Nah, kemudian pergaulan saya dengan mereka itu, saya membangkitkan suatu interest pada gerak, di mana gerak itu merupakan bagian dari teater. Ya, ini jadilah tari Betawi itu. Nah, ya itu mungkin ada beberapa anak buah saya terima kasih kepada seorang Ibu Siti yang sekarang karyanya sudah mekar sekali menjadi tari Betawi. Itu semua ikut dengan saya itu semua. Ketika saya lihat ini sudah jadi tradisi, diterima orang Betawi, dibanggakan orang Betawi. Tapi waktu saya lihat tahun 70-an tidak ada itu. Itu menurut Hobsbawm itu. The Invention of Tradition. Teori dari yang dipegang oleh Profesor Yasmin Shahab. Jadi bisa itu. Di-create kembali sehingga menjadi bagian identitas daripada komunitas, masyarakat, tradisi yang akhirnya muncul Betawi. Tapi akhirnya sekarang kok jadi begitu lenong itu ya. Ya adalah, saya bukan tidak menghargai ya. Tapi saya bisa bangkit. Malah seorang Dian Tiarno dengan teater koma itu maksudnya. Nah, tidak mengerti bahwa teater itu nggak bisa tinggal diam. Ya, secara tradisional dia memang bagian dari pada suatu lingkungan komunitas tradisional ya. Orang-orangnya yang merawat nilai-nilai, merawat bahasa, merawat ekspresi, merawat segala yang bertuah dari masa lalu. Tetapi kalau mau jadi pentas teater,
Ardan yang mulainya. Ada suatu ketakutan mau menggali yang sebenarnya, tapi tidak tahu esensinya berteater atau berseni pertunjukan. Dan memang saya harap ya anak-anak Betawi ini bisa lebih berani dan melihat kepada seorang Ardan gitu ya. Ya Ardan juga. Apa tadi, dia bukan seorang gedongan, dia sebetulnya bukan seorang doktor gitu, sarjana atau akademisi ya. Itu sederhana sekali, tapi dia penulis hebat. Bisa. Sino kamar mandi juga. Saya pakai pesiup, handuk apa pesiup tak bisa. Telanjang. Sinan di berat banget saya di kuliah. Saya harap seniman muda Betawi bisa mengingat ada peranan seorang Ardan. Itu keberanian dia. Dalam menggarap Romeo and Juliet, dia tidak merasa jadi Shakespeare, dia tetap semua Ardan. Dia itu Betawi. Ini jadi Betawi. Itu keberanian yang membuat kemajuan dan akhirnya bisa membuat apresiasi daripada masyarakat yang lebih luas. Bagaimana kalau saya istirahat dulu, JJ, ya? Iya, terima kasih Ibu. Nanti kita kesempatan pada yang lain, ya? Ya. Terima kasih, sampai dulu ya. Dia lihat perkembangan kemana, tergantung dari Oke, ini agak repot karena saya juga dioper jadi host. Terima kasih Ibu Julianti. Saya pikir Ibu Julianti tadi mengutip bagaimana Pak Umar Khayyam membahas tahun 1970-an itu dalam satu esainya yang menantang bukunya Sam Renang. Nah, yang menarik juga di papernya Ibu Julia kutip Pak Umar Khayyam itu, saya juga ingat di dalam urayanya Pak Umar Khayyam menyebut bagaimana masyarakat Afgan yang baru datang dari Jakarta itu pelan-pelan mengorbit pada kebudayaan Betawi dan distant atau berjarak dengan kebudayaan ibunya dan pelan-pelan menjadi orang Jakarta. Jadi saya pikir menarik ya cerita dari Bu Julianti bagaimana dari orang sejarah menekuni balet, ketemu kemudian pada tahun 1970-an, ketemu Bang Ardan dan kawan-kawan, dan pelan-pelan mengorbit juga menjadi Betawi melalui Lenong, melalui orang-orang seperti Pok Nori dan Nasir, membuat Julianti Parani itu berproses yang menurut saya dari seorang milik sanggar balet menjadi orang yang berkutat dengan kebudayaan Betawi. Sekarang saya mau buka kesempatan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Tapi saya minta tolong pertanyaan disampaikan dengan tempo proklamasi yang sesingkat-singkatnya ya. Jangan muter-muter begitu loh kayak mikrolet salah jurusan. Oke, saya persilakan. Ada yang mau nanggapin? Bang Yahya? Saya lihat Bang Yahya ada ya. Kalau tidak ada, mungkin antara Chris ada yang mau disampaikan. Bang Yahya silakan. Ya, terima kasih JJ. Harun itu dia jago silat. Nah, saya nggak tahu di mana Bang Ardan ini menyerap ilmu pukulan gitu ya. Karena beberapa skenario yang dia bikin itu adalah cerita-cerita silat, dan Pendekar Sumur 7 itu yang dibintangi oleh Mila Karmila itu sensualitas explore permainan ambilan gambar dari
kameramen itu asik ya. Saya nonton berkali-kali, sebagaimana juga saya nonton Pembalasan Bang Pitung, karena itu memang masa paling asik nonton-nonton film seperti itu. Nah, itu jadi cerita-cerita silat yang dibesut oleh Bang Ardan itu cukup menarik, dan ini saya rasa ilmu pukulan, main pukulan ini di Betawi ini yang harus juga kita telisik juga dari lempengan mana. Kalau dari Pendekar Sumur Tujuh kan jelas ada perguruan Pendekar Sumur Tujuh, tapi kemudian ketika Bang Pitung ini dia mengambil corak gaya pukulan juga yang berbeda. Jadi begitu dari saya, Bang JJ, dan terima kasih sudah dikasih waktu untuk urun rembuk di sini. Thank you. Terima kasih Bang Yahya. Ada lagi yang mau memberikan komentar atau mengajukan pertanyaan? Saya pikir banyak hal menarik yang diungkapkan oleh tiga narasumber kita. Misalnya soal humor yang berkaitan dengan fokus dari Bang Ardan, yaitu kehidupan orang-orang kecil. Itu juga jadi fokus dari SM Ardan. Kalau kita baca peran cara SM Ardan maupun Firman Muntako menangani penggambaran terhadap orang kecil ini, itu sangat berbeda, karena dua yang khas dari Bang Ardan dan Firman itu, kehidupan orang kecil tuh mereka seperti dimiskinkan oleh sebuah struktur. Jadi mungkin itu yang disebut di tahun 80-an sama Berger, kemiskinan struktural kali ya. Jadi bukan mereka tuh salah kalau kita sebut orang kampung yang miskin itu pemalas, mereka bodoh, mereka tidak punya sikap, tidak punya etik, begitu ya. Dari cerpen-cerpennya kita bisa melihat mereka tidak malas, mereka etik seperti yang tadi digambar. Mereka punya kemanusiaan yang luar biasa. Kalau kita ngomong krisis kita itu krisis kebersamaan, solidaritas, tapi dalam cerpen Bang Ardan menurut saya mungkin itu yang dikatakan oleh Idrus, perasaan keindonesiaan itu ada karena cita-citanya memang itu, kemanusiaan itu menurut saya potret yang sangat menarik dan mereka menghadapi kesusahan itu bukan dengan kecengengan, tapi apa yang dibilang Jen Hai itu humor itu untuk bertahan. Menurut saya lebih dari bertahan, tapi untuk tetap waras hidup dan menjadi bagian dari keindonesiaan. Ya, kemerdekaan itu bukan jatuh dari langit, dan bukan setelah merdeka semuanya menjadi lebih mudah. Jadi ini yang menurut saya bagian-bagian yang bisa dibahas, dan bagian yang akan jadi cukup menarik. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Bang JJ, saya boleh? Ya, silakan Bang Ahmad. Bu Hori ya. Ya, gini Bang JJ, ini menurut saya tema tentang SM Ardan ini menarik. Nah, Bang JJ kan biasa bikin buku nih. Tolong dong Bang, buku-buku yang kayak gini dibukuin nih Bang. Aneh pesen yang pertama deh. Buku-buku model tentang SM Ardan ini. Mungkin penjelasan Bang Idrus, Bang Jenai itu kayaknya dari sisi telaah tulisannya ya. Mungkin kalau masalah pribadi juga kalau bisa nih usul-usul aja nih Bang. Terus yang kedua buat Ibu kali manggilnya Bu Julianti ya. Bu, mungkin nggak ketika tahun 70-an itu ketika Lenong istilahnya di revitalisasi ya. Itu apa kalau mungkin yang kayak sekarang ini kita kenal dengan istilah budaya pop. Budaya pop artinya ketika itu memang lagi tidak ada kebiasaan, tiba-tiba muncul sesuatu yang baru, jadi tren, termasuk penggunaan bahasanya. Dan setelah itu lambat laun dia menghilang. Seperti sekarang ini Lenong juga menghilang. Bisa nggak kalau saya berpendapat seperti itu, ketika Lenong mulai ngetren, ngetop melalui di Taman Ismail Marzuki itu. Makasih Bang JJ, itu aja. Secara umum tidak ada yang KPK. Ya, terima kasih Bang Bukhari. Apa ada lagi yang ingin bertanya?
atau menanggapi? Kalau saya mau menanggapi kalau boleh, JJ. Ya, Ibu, silakan Ibu. Dari Pak Bang Ahmad Bukhori. Pak Bukhori. Mbak Ahmad. Ya, Ahmad Bukhori. Ya. Popularisasi atau revitalisasi Lenong itu oleh SM Ardan dan kawan-kawan itu bukan budaya pop. Kalau kita mau ngomong sama budaya pop, itu entertaining. Mereka bukan entertaining lagi. Meskipun mereka menghibur, mengentertain. Kita mesti membedakan antara budaya pop dan suatu ekspresi seni pertunjukan teater. Itu ada penelitian, ada pendalaman, dan ada suatu ekspresi yang cukup luas. Kalau budaya pop, dia hanya untuk menghibur. Menghibur dengan suara, dengan gerak, dengan musik, ya. Dan itu apa bisa menghilang? Mungkin kita lihat lebih dalam bahwa apa yang dibuat SM Ardan itu justru membangkitkan suatu nilai seni pertunjukan tradisional dari orang Betawi. Dan itu kelihatannya dikembangkan. Hanya mengembangkannya perlu ada bekal, ada pengalaman, dan ada sesuatu kedalaman dalam mengerti. Apa itu? Tahu apa itu seni pertunjukan? Bagaimana kita mengekspresikan? Ya, jadi kita mesti membedakan antara budaya pop dan suatu budaya seni. Itu tidak sama. Dan seringkali memang ada suatu kan bahwa saya pernah juga bilang apa yang dibuat oleh Ardan sama itu, dan mungkin ada ketakutan juga daripada anak-anak muda Betawi bahwa mereka seakan kehilangan identitas, akan jadi sesuatu yang sifatnya tidak Betawi. Apakah SM Ardan membuat itu dia tidak jadi Betawi? Dia malah membetawikan karya-karya dari luar itu. Itu suatu ekspresi seni pertunjukan sebagai sumber, sebagai suatu pemahaman lebih luas mengapresiasikan itu. Jadi kita mesti membedakan antara pop dan ekspresi seni, saya rasa. Nggak bisa kita. Yang buat Ardan itu bukan pop itu. Dia apakah orang macam Nori, macam Nasir, itu Bokir, pop? Saya tidak tahu. Apakah kalau kita muncul seorang ekstrim mulat itu macam Cak Lontong itu di dalam teaternya atau di Butet itu pop? Atau yang dibuat oleh Maudi Kusnadi dengan teater Apnon itu pop? Meskipun ada entertaining kuat, dan itu kan tergantung bagaimana digarap. Ya. Kalau digarap tuh secara ya pop murah, pop rendah, memang kelihatannya. Tapi kalau ada suatu ekspresi seni yang justru menggarap gerak itu sebagai suatu ekspresi yang lebih tinggi, itu bukan pop. Balet juga, itu bukan pop. Karena seorang mau balet itu belajar susah sekali. Bertahun-tahun. Sehingga kita mesti membedakan antara seni dan pop. Maaf aja Pak, misalnya saya cukup ya, dan saya tidak perlu mau kasih kuliah, tapi kita tidak bisa mencampur. Memang pop itu berkembang. Itu akan hilang. Dia datang, hilang. Tapi kalau kesenian itu tidak hilang. Lebih-lebih kalau kesenian itu menjadi warna lokal. Warna masyarakat. Warna budaya, komunitas orang tertentu. Yang membutuhkan itu. Tidak pop. Hanya memang kita perlu mengembangkan itu. Dia tidak mati seperti dalam kurungan. Dia perlu membuka kurungan itu dan membagi dirinya sendiri dengan orang luar. Terima kasih. Terima kasih Bu Julianti. Bang Idrus dan Bang Jenhai mau nanggapi? Ya, saya kira saya mau nanggapi sedikit, Zal. Ya. Apa yang terjadi pada tahun 69 ya, ketika itu kan bermula dari pendirian Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang diinisiasi oleh seniman Jakarta dan didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai gubernur
paling cemerlang sepanjang sejarah Jakarta ya, Indonesia Merdeka. Jadi memang pada saat itu Pusat Kesenian Jakarta, tim itu mengakomodasi bukan hanya seni modern ya, maksudnya seni yang cenderung berakar kepada Barat, tetapi juga seni tradisi yang tumbuh di Jakarta dan sekitarnya. Kita tahu misalnya tadi sudah disebut selain lenong ada juga Sri Mulat, ada juga seni-seni yang lain, tari tradisional Jawa misalnya, atau Bali. Jadi unsur-unsur budaya daerah yang dipandang perlu untuk menjadi pengisi atau etalase dari seni kontemporer Indonesia itulah di Taman Ismail Marzuki. Tetapi risikonya adalah satu hal, saya kira karena lenong yang dipentaskan di tim pada saat itu kan bukan lenong yang apa yang kita temukan di kampung-kampung ya. Paling tidak dia mengalami modifikasi menjadi lebih ringkas, paling lama saya kira 2 jam, karena orang tidak mungkin menonton lenong di tim seperti menonton lenong misalnya di Pondok Jagung, dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi misalnya. Jadi itu lenong yang sudah dimodifikasi lebih ringkas. Juga saya kira faktor penting adalah munculnya naskah yang dalam tradisi teater Barat itu sudah cukup lama, tapi pada lenong saya kira semula tidak ada naskah kecuali drip atau grip, jadi acuan lakon untuk setiap panjak, misalnya setelah ini lu jadi nenek-nenek di warung, maka bergeraklah cerita Mak Nori jadi tukang warung. Jadi tidak ada naskah tertulis. Nah, pada saat lenong dipentaskan di tim, saya kira sudah muncul tradisi penulisan naskah seperti yang dituliskan oleh SM Ardan. Jadi transformasi itu penting karena lenong pada akhirnya mengalami perluasan halayak penonton, bukan hanya orang Betawi di kampung-kampung, tapi juga orang yang tinggal di metropolitan Jakarta bisa datang ke tim, dan itu sebagai bagian dari teater kontemporer. Tapi memang itu bukanlah lenong sebagaimana yang kita tonton di kampung-kampung. Itu lenong versi pendek, versi paket hemat ya, kalau ada istilah paket hemat, ini cuma 2 jam. Ya tentu saja ceritanya sudah bernaskah, dan potensi ini kemudian menjadi model dari revitalisasi atau penciptaan kembali lenong dalam versi yang lain. Lenong bocah misalnya, lenong rumpi di televisi, itu juga soal atau transformasi penting yang acuannya saya kira pada mulanya adalah apa yang dikerjakan oleh Pak Ardan dan Pak Sumantri dan kawan-kawan di tim pada tahun itu. Jadi memodifikasi lenong sebagai kesenian kota yang lebih ringkas, lebih gampang ditangani, ada naskahnya, dan seterusnya. Saya kira itu, Zal. Terima kasih. Ya, terima kasih, Jan Hai. Tadi saya lihat Bang Lai yang Bang Nadi ngacungin tangan ya. Apa mau nanggepin? Ada juga Bang Pasha, silakan Bang Pasha. Bang Idrus sudah siap. Oh, Bang Idrus, silakan Bang Idrus. Oh, ini saya cuma mau menambahkan ya, memang periode 70-an itu tidak berdiri sendiri ya. Dia juga berutang pada periode 50-an yang begitu kaya ya, di mana ada seniman Senen, tempat ngumpulnya para seniman di Keramat Bunder, dan orang-orang yang sama kemudian ikut menurunkan, ikut melahirkan potensi ini menjadi aktual pada 70-an. Dan 70-an itu memang semacam revolusi kultural tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di beberapa negara lain. Jadi penghayaan itu begitu menjadi sehari-hari. Nah ini memang kita kehilangan stimulus macam-macam ya. Ada periode vakum yang kita alami sekarang.
sebenarnya stimulus internasional juga dibuat terbuka. Cuman apa yang dinamakan revolusi kultural, bukan Mao ya, bukan gaya Mao, revolusi kultural itu yang terjadi di mana-mana itu tidak terjadi, belum lagi terjadi. Saya pikir ada transformasi kultural di sini yang kita juga bisa tangkap, evolusi yang berlangsung, tapi juga ada suasana. Jadi zaman emas tahun 70-an itu terjadi tidak begitu saja, ada beberapa hal yang kita yang akan mendukung dia, tapi zaman emas ini memang kita tunggu, kita rindukan, tapi mungkin nggak 50-10 tahun lagi. Ya, itu pendapat saya. Makasih Bang Idrus. Yang saya khawatir itu nggak 100 tahun sekali. Bang Idrus, menurut saya menarik ya pendapatnya. Memang peristiwa di tahun 1970-an itu tidak seperti Jarod doang, tapi memang punya akar yang panjang, dan saya pikir juga akarnya pada tahun 1950-an, kegelisahan krisis sastra, kemudian munculnya kantong budaya yang bukan hanya Senen, tapi kantong-kantong yang kaya di Jakarta, yang anehnya menurut saya di awal kemerdekaan pemerintah dikatakan oleh beberapa seniman tidak punya perhatian sama sekali terhadap kebudayaan, apalagi kesenian, karena mereka sibuk di yang lain, banyak pemberontakan daerah begitu ya di tahun 1950-an, termasuk yang masih buntut-buntut penyelesaian secara kemiliteran maupun diplomasi begitu ya. Tapi di lapangan kebudayaan justru itu periode yang kaya dan memproduksi banyak karya dan karya klasik begitu ya, dan orang-orang yang istimewa di bidang kebudayaan dalam arti luasnya, orang yang kemampuan untuk ulang-alik di antara lapangan kebudayaan. Dia bisa jadi seorang jurnalis, tapi juga seorang sastrawan, tapi juga seorang kritik sastra, film, penulis naskah teater gitu. Nah, ini yang kita lihat misalnya dalam proses terjadinya tim itu kan, kalau menarik itu Bang Ali katanya naik mobil dinasnya lewat Senen dan kemudian bertanya, kemana para seniman Senen itu pergi? Nah, pertanyaan ini yang kemudian dijawab Pak Ilan Ayib Banyu itu, gimana caranya bikin tempat ngumpul mereka lagi? Dari situ prosesnya katanya tim itu lahir dan menjadi ruang ya, di waktu yang tepat, di mana benih itu akan tumbuh, diberi ruang dengan atmosfer kebebasan, dan terciptalah zaman emas ya. Kita nggak tahu nih ya, tim sekarang dirombak, dibongkar, bikinin gedung yang baru yang mewah, tapi apakah akan ada manusia seperti yang diceritakan Yanti, orang-orang istimewa yang membuat zaman emas itu seperti yang dikatakan oleh Bang Idrus ya, 10 tahun lagi mudah-mudahan kita akan lihat. Oke, Bang Pasha mau nanya, silakan. Sakur udah ngacung tuh, Sakur. Ya, Sakur. Ya. Sakur, Rahmat Fadli. Ya, Bang Rijal, makasih Bang Rijal. Yo. Cek sound bagus gak? Kebetulan lagi di jalan tapi udah menepi kok. Ya, bagus Mas, jidatnya bagus. Saya senang banget nih bisa ketemu Bang Idrus, senior nih Bang Idrus. Assalamualaikum Bang Zena, Bu Yulianti, salam kenal. Saya sebenarnya ada satu mau sharing, yang kedua mungkin pertanyaan ya. Yang pertama tuh saya mau sharing waktu saya masih mencari identitas kebetawian zaman kuliah itu. Saya pernah ke rumah temen tuh ya di Gang Yunus, Roblong. Ternyata percis di sebelah rumahnya itu rumah Pak SM Ardan tuh.
Nah, saya waktu itu hanya kenal sepintas gitu ya. Dan ternyata berapa kali saya ke rumahnya di Gang Yunus itu, kalau Rijal mungkin tahu Gang Yunus itu sebelah Gang Salam, itu memang sosok Pak SM Ardan seperti sunyi di lingkungannya begitu. Orang-orang yang di lingkungan sastra mungkin yang kenal ya. Saya juga waktu itu merasakan sepertinya Pak SM Ardan sunyi di lingkungannya di Jalan Yunus itu gitu. itu yang pertama sih, perkenalan saya sama Pak SM Ardan tuh secara nggak langsung tuh di situ gitu. Nah, yang kedua mungkin pertanyaan ya. Memang menarik acara hari ini gitu ya, bagaimana kita mengenal lebih dekat sosok dan karya-karya Bang SM Ardan. Nah, tadi sudah disinggung sedikit sama Bang Boy soal buku misalnya begitu. Nah, kalau saya pertanyaannya adalah bagaimana sih kita menghidupkan kembali nih sosok Bang SM Ardan tentu melalui karya-karyanya. Bagaimana kita menciptakan satu kegiatan begitu ya yang bisa menghidupkan lagi karya-karya Bang SM Ardan begitu, misalnya dengan lomba-lomba begitu ya, karena tadi sekarang kan kalau kita bicara ekosistem ya, misalnya pentas itu butuh naskah begitu kan, atau butuh cerita begitu. Nah, salah satunya bisa diperoleh dari karya-karya Bang SM Ardan. Nah, ini tantangan mungkin kita semua stakeholder kebetawian begitu. Bagaimana menghidupkan kembali karya-karya sastrawan Betawi termasuk Bang SM Ardan sehingga lebih hidup dan lebih dikenal oleh generasi zaman sekarang gitu. Nah, mungkin Rizal punya formula juga begitu. Mungkin Bang Idrus juga yang saya tahu lama juga menulis di Seni Budaya di majalah Tempo begitu. Formula apa sih yang tepat ya? Kalau ideal mungkin agak susah juga ya. Yang pas begitu sehingga kita bisa menghidupkan lagi nih karya-karya atau sosok-sosok melalui karyanya seperti Bang SM Ardan. Itu aja sih Bang Rijal. Makasih. Ya, makasih. Bang Idrus, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih banyak. Makasih Bang Sarut nih, tetangganya Bang Ardan di Pulau. Ada lagi Bang Icu, Bang Nadi, Rahmat Adeli. Bang Rahmat. Oh iya, Silakan. bisa ya ngomong ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas, Bang. Ya. Jadi SM Ardan ini saya gembira ya ada kegiatan merayakan orang-orang yang punya intelektual di Betawi. Jadi itu sebetulnya anjurannya Bang JJ. Jadi saya ingat banget tuh di Roblong itu harus dirayakan. Bukan sekedar main silatnya, tapi juga main pikirnya atau istilahnya intelektualnya, karya sastranya itu. Dan mudah-mudahan setiap tahun ada. Saya kemarin ngobrol dengan anaknya SM Ardan yang ketika SM Ardan wafat itu udah jadi mahasiswa atau lulus ya. Kalau salah dia bilang dia ikut bantu bapaknya juga untuk nulis. Buku terakhirnya itu bicara tentang film kalau nggak salah. Dan saya tanya, bukunya kemana Bang? Dia bilang, buku-bukunya semua disumbangkan ke PD Sakti Yasin oleh istrinya. Gitu. Dan saya pikir menarik juga tuh tulisan-tulisan lainnya tentang SM Ardan. Makanya saya rencana mau cari ke sana gitu. Dan saya juga baca bahwa SM Ardan juga ikut terlibat dalam penulisan skenario Rumah Masa Depan
yang alwi sahab tuh, cuman nggak semua kata si. Dia tanya ke anaknya di rumah masa depan selain pitung dan sebagainya gitu. Jadi yang menarik buat saya SM Ardan ini memang memasukkan unsur Betawi seperti permainan anak-anak Betawi di awal-awal cerita itu, di Terang Bulan Terang di Kali itu. Ini mengingatkan saya pada ada juga buku yang judulnya Berandal-Berandal Ciliwung yang juga memasukkan unsur permainan Betawi. Kemudian juga novelnya Babe Yamin ya, Yamin Asari juga memasukkan itu. Jadi kenangan masa kecil ikut dimasukkan, dan saya pikir ini bagi saya sih penting gitu, biar selalu ingat gitu, ingat terus tentang kampung kita dengan home pimpanya, Inglo dan sebagainya, Inglo, kemudian wakungnya, itu yang saya lihat terbang kembali kalau yang bisa mengalami ke masa kecil kita gitu. Itu aja sih dari saya tanggapannya. Oh iya, yang ingin saya tanyakan, ini kan anaknya bilang, si Ansa itu, bahwa SM Ardan ini selalu bertiga, ada Ayi Prosidi, satu lagi Miss Bayu Sabiran yang keren banget nulis tentang planet, tentang planet Senin itu ya. Nah, saya pengen tanya tuh ke Bang JJ atau yang lainnya, keterikatan ketiga orang ini bagaimana? Karena Miss Bayu Sabiran kan keren banget bikin sejarah film tuh sampai tahun 1950-an. Nah, tiga orang ini gimana keterikatannya nih? Pengen tahu lah ceritanya. Bang JJ mungkin bisa cerita karena yang menerbitkan buku Miss Bayu Sabiran film ya, kalau yang tentang film itu ya. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Yang lain ada lagi karena waktu kita tinggal 5 Mau nih nimbrung nih Bang, boleh? Ya, menit Bang JJ ya. Yang lain. Ya, ini terima kasih nih. Satu-satu. Siapa dulu? Atik dulu kali ya. Apa nih? Ya, silakan Atik. Ya, makasih Bang JJ. Saya Niko Amr nih. Assalamualaikum semuanya. Salam damai sama salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Makasih Bu Yanti sudah memberikan pentingnya. Jadi pertama sekali ya, ternyata saya sebagai newcomer nih. Ternyata pembacaan tentang SM luar biasa ya. Kebetulan saya juga lagi ngulik-ngulik nih. Udah dari beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi sangat menarik kalau ini dibikin rutin atau dibikin per tema. Misalnya nih dari segi film, mungkin dari awal-awalnya dokumentasinya seperti apa. Mungkin kita akan kerjasama dengan PPH UI atau Dewan Kesenian Jakarta. Kan beliau kan penjabat anggota dari Dewan Kesenian Jakarta sampai berapa periode kan? 2 periode atau 3 periode kalau nggak salah. 2. Lalu naskah-naskah itu sangat bisa dibedah, film-film itu bahkan bisa dibedah. Dari Nyai Dasima itu kita bisa kerjasama mungkin, ngomongin soal perempuan, Bang. Kita bisa kerjasama dengan teman-teman dari komunitas aktivis perempuan. Kita pengen tahu apa cara berpikirnya pada saat itu, telaahnya bagaimana. Semoga ini semuanya akan sangat berguna. Saya yakin sih, ini akan sangat berguna. Jadi tidak melihat SM Ardan hanya berdasarkan sebagai seorang seniman, tapi bagaimana dia bisa mengulik, bisa membedah, menginterpretasikan segala macam hal, dari seperti kayak dia ngelihat masyarakat bintang di zaman itu bisa sangat kemana-mana, itu sangat akan memperkaya kita. Dan saya setuju sekali dengan apa kata Bu Julianti, kita ini di abad apresiasi. Udah bukan zamannya cuma sekedar entertainment, lewat deh itu. Kalau kita lihat di luar Bang ya, ngiri kita yang namanya tokoh-tokoh lokal dibedah habis-habisan dari gaya hidupnya, riwayat story love-love-nya gitu, cintanya kayak gitu. Itu luar biasa, dan itu menjadi khasanah membuat orang-orang berpikir bahwa kita ini budayanya udah budaya telaah, budaya teliti. Kalau orang nggak bisa berpikir secara teliti, nggak bisa bersikap secara teliti, menurut saya percuma, sejarah itu nggak ada artinya, karena nggak ada yang memahami dengan seksama untuk laku ke depannya. Ya. Saya rasa bukan hanya Betawi itu salah satu trigger. Dan saya nih sebagai orang luar nih Bang, bangga banget berada di tanah Betawi ini.
karena luar biasa kayanya para seniman kita, budaya kita. Makasih. Salam. Silakan. Siapa lagi ini, Bang Lai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Karena tidak berkomentar terhadap para pakar ini, ada senior kita Bang Idrus dan yang lain-lain. Gitu. Tetapi tergelitik juga setelah ada pertanyaan dari Syakur tentang bagaimana selanjutnya. Jadi kita tergerak. Saya bilang yang pertama adalah dari Syakur sendiri. Setelah acara ini beres, dia bikin rilis, atau bahkan sekarang dia langsung bikin tulisan, dia share kemana-mana. Karena ada ratusan ribu media. Yang kedua, masukkan di sosial media, karena ada 195 juta pengguna sosial media. Bayangkan statementnya Bang Idrus yang barusan bagus, share langsung sekarang. Itulah yang upaya untuk menghidupkan apa yang dilakukan oleh abang kita Bang SM Ardan, ya. Mulai bagaimana terang bulan terang di kali, buaya timbul disangka mati, jangan percaya mulut lelaki. Nah, selanjutnya Bang Idrus lebih paham tuh, gitu ya. Nah, dari situ tadi pertanyaan yang Rahmat juga yang terakhir itu kan cerita dari keliling Jakarta tahun 2006 itu terakhir tuh sebelum Bang ada kecelakaan di depan kantor saya kebetulan di karet ya, Ijal masih ingat itu. Nah, filmnya bagaimana menghidupkannya? Bang Icul ada di sini. Cobalah buat puisi dan prosa ditulis, kemudian buatkan video pendek oleh Rahmat Sadli. Kita mainkan sekarang. Rahmat Sadli followernya udah banyak. Masukkan ke IG-nya. Nah, kita bersinergi. Bang Idrus juga tulis lagi di Jakarta Post kayak kemarin. Cakep benar. Gitu. Kenapa? Karena para diplomat juga akan baca. Gitu. Nah, dari situ nanti saya sama Bang Jamalul Ihsan di Dewan Pers akan mengumandangkan terus. Ya, dari ratusan media ini yang mainstream maupun yang sosial, bisa kita optimalkan. PL-nya buat Rijal, yang ada lagi. Ini bikin buku lagi. Gitu. Usul dari Ati tadi, kehidupan yang sentimental, kehidupan yang kesulitan ekonomi, itu buat lagi tersendiri. Nah, jadi kita benar-benar konvergensi ya, Bang Idrus ya. Mulai dari cetaknya kita main dari bukunya Rijal, gitu kan. Media cetak walaupun sekarang lagi turun-turunnya lagi parah, tapi masih punya wibawa. Itu Anda baca tulisannya Bang Idrus di Jakarta Post kemarin, luar biasa. Respon dari teman-teman intelektual, dari kampus, dari teman-teman diskusi di kalangan wartawan, itu responnya luar biasa. Jadi buku mainkan, cetak mainkan, video-video pendeknya Bang Rahmat Sadli kita mainkan, karya Bang Yahya, puisi-puisi yang terbaru untuk Bang SMA dan kita mainkan. Nanti Icul terbitkan buku puisi tentang Bang Adan itu, berkolaborasi dengan Bang Yahya. Jadi bismillah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pada hari ini, ada action, ya, ada action, tidak berhenti sampai di situ. Makanya kalau Bang Yahya bilang, kupas kelapa jangan dibelah, kalau dibelah air tumpah, pertemuan ini begitu barokah, insya Allah membawa berkah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Lai, ada Bang Icul silakan. Ya, sedikit aja, JJ. Ya, jadi bagi saya karya Ardan ini kan kayak puzzle teks Nusantara yang berkonteks lokal gitu ya. Karena selain Ardan juga ada, kita bisa lihat konteks lokal di konteks lokal Dayak di karya-karyanya Kori Layun Lampan, terus Jawa di karya-karyanya Ahmad Tohari, Linus Suryadi, Umar Khayyam gitu kan. Jadi karya Ardan ini punya nilai plus atau nilai lebih atau keunggulan ganda. Dia bukan hanya memotret kehidupan orang Betawi, tapi juga menjadi jalan masuk para peneliti dan orang-orang yang mau belajar soal Betawi gitu. Nah, mengapa kemudian ini nyambung Syakur juga sebetulnya. Kenapa kemudian nggak muncul lagi penulis-penulis yang kayak Bang Ardan dan Bang Firman Muntako yang bukan hanya memotret Betawi tapi juga menjadi jalan masuk bagi para peneliti Betawi dan orang-orang yang mau belajar soal Betawi gitu. Nah, saya mau tanya mungkin di antara narsum bisa memberi pencerahan. Kira-kira apa sebabnya? Apakah karena faktor internal di Betawi yang kurang mengapresiasi karya sastra gitu,
atau ada faktor eksternal? Karena saya lihat bukan cuma Betawi yang kena fenomena begini, tapi juga warna lokal dari daerah lain pun agak berkurang lihat di sastra belakangan ini. Gitu ya Bang Jeje, makasih. Assalamualaikum. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Tadi Bang Nadi gimana? Bang Sarnadi, habis itu saya tutup. Oke, kalau nggak ada Bang Sarnadi, saya mau serahin ke Jen untuk kasih kata penutup sekalian. Ya, silakan Bang Nadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengenal Bang Ardan itu ketika sama-sama di LKB juga, pernah di LKB juga Bang Ardan. Tahun 86-an. Jadi setelah itu lama bicara, saya melihat dari sikap Bang Ardan itu sangat masuk sekali dengan penciptaan karya-karyanya, bentuk cerpen ini. Luar biasa ini. Artinya Bang Ardan di dalam penciptaan proses membuat cerpen, itu dia tidak mencari objek, tapi objek itu udah bagian dari dirinya. Sehingga dari 22 cerpen yang ada di Terang Bulan Terang di Kali ini, yang setiap judulnya saya buat ilustrasinya, itu luar biasa. Artinya dia masuk sekali ke dunia yang dia ciptakan. Nah, inilah kekuatan Bang Ardan di dalam cerpen-cerpennya. Jadi dia tidak mengada-ada, tapi itu memang tumbuh begitu saja, mengalir begitu saja dalam jiwanya, pikirannya, intelektualitasnya, sehingga apa yang diciptakan dalam cerpen-cerpennya ini sangat menjiwai sekali. Saya sebagai pelukis melihat bahwa pada zaman ini sebetulnya Bang Ardan cerpennya ini sudah sangat kontemporer pada waktu itu, tahun 50, 60-an, dan 70-an. Karena saya melihat juga berdirinya tim, itu juga pencerahan bagi sastrawan, budayawan, dan pelukis. Ya, saya pelukis. Artinya itu sejaman dengan Mustika, Zaini, Rusli, Sujoyono. Artinya mereka banyak melihat objek-objek memang yang terpinggirkan dan sangat menderita pada zaman itu. Jadi ini luar biasa, artinya yang tidak bisa kita temui lagi di situasi sekarang ini, karena zaman sudah berbeda. Jadi ini apa yang dikatakan Bang itu betul. Jadi harus lahir Ardan-Ardan berikutnya gitu loh. Jangan berhenti pada Ardan dan ya berhenti di sini saja, tapi harus lahir. Nih bagaimana caranya ini? Sebagai budayawan atau ahli-ahli di bidang sastra, mungkin ini bisa melahirkan kembali Ardan-Ardan situasi sekarang. Itu harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Janhai penutupnya. Terima kasih Rizal dan teman-teman sekalian yang sudah kasih tanggapan ya. Tentu saja ada satu hal yang umum setiap saya mengikuti satu diskusi tentang sastra atau senian Betawi dalam era kontemporer ini, yaitu bagaimana kita terlalu bersemangat untuk mengelap-ngelap warisan masa silam kita. Artinya kita bekerja sebagai seorang pegawai museum gitu, mengelap-ngelap budaya lampau dan tiba-tiba kita berhenti pada satu kenyataan bahwa kenapa tidak ada satu barang lagi yang ada di depan kita yang melampaui apa-apa yang sudah kita punya di masa silam. Jadi kalau kita ingin mencapai kondisi itu, buat saya yang penting dikerjakan bukan hanya menerbitkan kembali warisan para penulis Betawi yang sudah almarhum ya, tetapi juga memberi satu ekosistem yang baik untuk berkembangnya tradisi intelektualitas di kalangan anak-anak Betawi. Bukan hanya untuk sastra atau kesenian, tetapi juga dunia ilmu pengetahuan dan ilmu sosial yang lain. Maka dengan begitu, orang Betawi tidak lagi
berhenti berada di depan tembok ratapan yang membuat mereka terlalu banyak meratapi dunia yang tidak berpihak kepada mereka, tetapi dia bisa melampaui apa-apa yang situasi sulit ini. Jadi budaya Betawi atau seniman atau penulis Betawi harus ditantang untuk berhadapan dengan situasi yang lebih beragam lagi, lebih cemerlang lagi, dan kita tahu hanya dengan begitu maka sebuah tradisi bisa bertahan dan bisa mencapai bentuknya yang terbaik. Jadi kita sebetulnya sekarang ini, ya kita ini artinya orang-orang yang masih melakoni kerja di dunia intelektual, berkewajiban untuk itu, menantang diri kita untuk lebih banyak lagi berhadapan dengan situasi, dengan subjek-subjek yang berbeda justru dari apa yang kita punya selama ini. Karena tantangan itu membuat daya tahan kita menjadi lebih tinggi, dan keindonesiaan atau keinternasionalan itu membuat cara pandang kita menjadi lebih luas dan lebih terbuka. Tidak sekadar mengelap-ngelap atau meratapi apa yang sudah menjadi masa silam itu. Saya kira itu, Zal. Makasih. Ya, terima kasih Jenhai. Bang Idrus, silakan. Ya, terima kasih Rizal. Ya, memang tujuan kita tidak boleh kembali, tidak boleh menjadi nostalgia. Kita bergerak, bertransformasi. Cuman memang di sini ada beberapa persyaratan untuk sampai ke periode selanjutnya. Kita akan mencoba menjadi Betawi, menjadi Indonesia, menjadi Betawi lagi, menjadi Indonesia lagi, menjadi dunia bahkan. Kemudian, nah disinilah memang kita membutuhkan sentra-sentra atau pusat-pusat diskusi anak-anak muda, anak-anak tua seperti saya juga boleh, tapi yang jelas semua ini adalah stimulus untuk menjadi suatu yang berbeda dari sekarang ini dan lebih baik. Tapi sebenarnya harus diakui kita juga punya sastrawan cemerlang, terutama dalam puisi. Saya harus akui menyebutkan 3 anak muda sekarang udah mulai beranjak punya umur. Yang pertama Zefri Alkatiri, dia seringkali menyinggung tema Betawi dalam karya-karyanya. Yang kedua Zenhai sendiri, ya. Yang ketiga ya Khairil Gibran. Itu juga semua ini punya apa? Semua tanda eksistensinya di dalam perjalanan budaya dan seni Betawi ini. Cuman memang tanpa satu proses yang sulit, kayaknya mustahil kita sampai ke sana. Ini satu kerja keras untuk memutar roda supaya kereta yang lama parkir ini jalan. Nah, salah satunya adalah pusat-pusat diskusi itu diaktifkan lagi. Saya pikir dari sanalah Prancis punya ide tentang bagaimana kafe melahirkan seorang kamu atau seorang Jean-Paul Sartre. Nah, di sini Betawi juga punya warung kopi mungkin. Yang jelas sentra-sentra, pusat-pusat diskusi ini akan hidup daripada masing-masing berkontemplasi di rumah sendiri. Ya, diskusi ya sampai bosan. Ya, itu saja Bang Rizal. Ya, makasih Bang Idrus. Bu Juliati silakan. Terima kasih. Sebetulnya apa yang dianjurkan oleh Zenhai sama Idrus
Saya harap itu bisa terjadi dalam bidang interest saya itu seni pertunjukan. Kita jangan diam di masa lalu. Warisan itu penting sekali, karena itu bagian dari identitas kita sekarang. Tapi kita mesti lihat ke depan. Eksistensi kita tuh ada di depan. Dan kita mesti berani menghadap ke depan itu dengan konsekuensi segala. Belajar tambah, meningkatkan diri, membuka diri, itu akhirnya bisa membahagiakan barisan kita juga. Ya. Jangan tinggal diam di masa lampau, kemudian ke depannya. Saya harap itu bisa terjadi dalam seni pertunjukan, dan semoga forum diskusi ini bisa lebih luas dan kelihatan dari seni pertunjukan tidak banyak, tapi mungkin bisa diundang beberapa dari seni pertunjukan, ya, sehingga akhirnya lebih luas dah pembicaraan tentang kemajuan, bukan bagi orang Betawi saja, bagi orang Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Julia. Sekarang saya mau persilakan Bang Jeki Mardani sebagai Ketua LKB sebagai penutup. Baik, terima kasih Bang JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dari LKB mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Yulianti, Bang Idrus, Bang Jenhai, dan semua peserta. Tentu saja apa yang LKB lakukan dengan tajuk ngaji budaya setiap Kamis sore ini, insya Allah akan terus berlanjut, tentu saja dengan tema-tema yang pastinya aktual dan menarik. Dan amatan saya, sejak kita gelar dari awal Januari, pesertanya ini makin meningkat gitu ya, dari sisi jumlah. Yang kedua, dari sisi coveran, ternyata peminat di budaya LKB itu juga diminati oleh teman-teman, saudara-saudara kita yang bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah dan bahkan ada yang di luar negeri. Nah, ini menjadi pemantik kami di LKB untuk terus menghidupkan ekosistem berdiskusi, ekosistem literasi budaya ini dengan berkolaborasi dengan berbagai teman komunitas seperti ada Baca Betawi, ada Betawi Kita, ada Forum Jurnalis Betawi, dan lain-lain. Saya kira tantangan yang dikemukakan oleh Bang Jai, Bang Idrus, dan Ibu Yulianti itu menjadi PR kita bersama untuk terus berkarya. Dan saya kira belakangan ini teman-teman di LKB juga bisa kita sebutkan, antara lain misalnya Mpo Fajriah itu baru saja menerbitkan kumpulan cerpen Rumah Ini Punya Siapa. Bang Yahya juga baru saja menerbitkan bukunya. Dan yang akan datang, Bang Icul juga menerbitkan kumpulan puisi Cinta dari Batavia. Nah, saya kira ekosistem yang coba kita buat ini sudah mulai mendapat sambutan dari berbagai pihak ya. Dan saya kira ini langkah baik yang tentu saja harus kita dukung sama-sama. Kami atas Lembaga Kebudayaan Betawi tentu saja mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan mendukung kegiatan yang kita gelar ini. Nah, insya Allah LKB juga tidak hanya pada ngaji budaya, tentu saja kegiatan-kegiatan lain yang disesuaikan dengan situasinya akan terus bekerja dan berkarya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber, Bang JJ, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, kita udah dari penghubung acara.
Saya nggak mau omong banyak untuk penutup karena menurut saya apa yang dinyatakan oleh ketiga narasumber, Bang John Hai, Bang Idrus, dan Ibu Julianti itu sudah sangat terang benderang bahwa kita itu memang hidup dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Katanya dipahami ya, bukan didiami. Jadi kita bukan berdiam di masa lalu tapi kita bergerak dari masa lalu untuk membuat peta, karena masa depan itu negeri yang tanpa peta. Nah, kita membicarakan Bang Ardan di 89 tahun, sebenarnya kita punya waktu setahun untuk memahami bagaimana ada generasi seperti Bang Ardan dan kawan-kawan, dan kita bisa menyusun peta bagaimana menyiapkan, seperti dikatakan Jen Hai, mungkin bukan event, tapi ekologi, tapi ekosistem yang bisa menumbuhkan apa yang dikatakan sebagai zaman emas di kebudayaan di Jakarta. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Terima kasih Bang Jen Hai, Bang Idrus, Ibu Julianti yang sudah menulis paper. Dan sekali lagi kalau ada yang ingin membaca, ada linknya di chat. Silakan mengakses dan memperkaya pengetahuan kita tentang hal yang jarang dibicarakan, bagaimana peran Bang Ardan di dunia teater dan bagaimana dari dunia teater dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Benyamin menurut saya, oleh Firman Muntako menurut saya ya, apa yang disentuh menjadi Betawi. Istilah Bu Julianti bagus sekali tadi, Romeo Juliet jadi Betawi begitu. Kita sibuk mengelus-elus masa lalu, dia bisa melakukan itu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan semoga ini nggak berakhir karena kita dinanti di acara 90 tahun Bang SM Ardan tahun depan, dan semoga kita ada umur dan tetap sehat selalu. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Bang Idrus, Ibu Julianti, kangen. Datang dong kalau kangen. Jagoan kita Bang Yahya.